Pencarian dilakukan di antara semak-semak di pinggir rel hingga akhirnya sebuah koper hitam berukuran sekitar 26 inci ditemukan tersembunyi di bawah pepohonan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kita akan membahas kisah tragis yang sedang viral di negara Thailand yang terjadi pada bulan Juni kemarin, di mana pihak kepolisian di sana menemukan sebuah koper berisi jasad seorang remaja perempuan berusia 17 tahun. Kondisinya saat itu sangat memilukan dan diketahui dia sudah beberapa hari dikabarkan hilang setelah dia berpamitan dengan temannya untuk pergi dengan seorang WNA asal Australia. Found in suitcases over the past 2 years, but police have not confirmed. Apakah yang telah terjadi kepada gadis itu hingga dia bisa berakhir dengan begitu mengenaskan? Mari kita bahas kisah di baliknya. Seorang remaja berusia 17 tahun yang bernama Tuncano Donhomla atau yang lebih akrab dipanggil dengan nama Cake lahir pada tahun 2008 di Provinsi Kalasin, sebuah wilayah pedesaan di kawasan Isan, Thailand bagian timur laut. Daerah tersebut dikenal memiliki tingkat pendapatan yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain di Thailand. Sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan mereka dari sektor pertanian, pekerjaan serabutan, dan juga merantau ke kota-kota besar demi memperoleh penghasilan yang lebih layak. Dan di lingkungan sederhana itulah, remaja yang bernama Cake tersebut tumbuh dan besar bersama keluarganya. Cake tinggal bersama ayah kandung dan juga ibu tirinya, sementara ibu kandungnya telah lama meninggal dunia. Cake merupakan anak sematawayang. Selain kedua orang tuanya, di rumah tersebut dia juga tinggal bersama sang nenek yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan dirinya. Bagi Cake, neneknya ini bukanlah sekedar nenek, tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita serta meminta nasihat dalam berbagai hal. Sejak masih duduk di bangku sekolah, Cake sudah terbiasa membantu keluarganya dalam mencari penghasilan tambahan. Di sela-sela waktu luangnya, dia kerap berjualan buah serta bunga di persimpangan jalan. Meski penghasilan tersebut tidak seberapa, pekerjaan itu menjadi cara sederhana baginya untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Di tengah rutinitas tersebut, Cake memiliki seorang teman lama yang dulu sempat tinggal satu desa dengannya. Namun saat itu temannya tersebut sudah lama tinggal di Pattaya, sebuah kota pesisir dan juga resort pantai populer di negara Thailand. Mereka masih rutin berkomunikasi hingga akhirnya Cake pun berkeinginan mengunjungi temannya tersebut sekaligus melihat pantai untuk pertama kalinya. Bagi remaja yang tumbuh di daerah pedalaman seperti dirinya, perjalanan itu menjadi kesempatan langka untuk menikmati pengalaman baru di luar kampung halaman. Rencana Cake tersebut kemudian dia sampaikan kepada sang nenek. Cake meminta uang sebagai bekal perjalanan menuju ke wilayah Pattaya. Saat ditanya apa tujuannya pergi ke sana, Cake menjawab bahwa dirinya ingin mengunjungi seorang teman sekaligus untuk berlibur. Mendengar alasan itu, nenek serta orang tua Cake awalnya merasa ragu. Namun entah bagaimana caranya, yang jelas Cake berhasil meyakinkan mereka. Hingga mereka pun mengizinkan Cake pergi dan memberikan sejumlah uang sebagai bekal perjalanannya. Sebelum berangkat, ayah Cake juga sempat mengingatkan kepada putrinya tersebut agar selalu berhati-hati. Dia berpesan jika ada seseorang yang menawarkan uang dengan imbalan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, lebih baik segera menolak dan menjauh. Sebuah nasihat sederhana yang saat itu terdengar seperti pengingat biasa dari seorang ayah. Singkat cerita, pada tanggal 16 Juni 2026, Cake pun meninggalkan Provinsi Kalasin untuk menuju ke kota Pattaya dengan menaiki bus. Perjalanannya dimulai dari terminal Kalasin menuju Bangkok, sebelum dilanjutkan dengan bus lain menuju kota wisata tersebut. Sesampainya di Pattaya, Cake langsung disambut oleh temannya. Mereka kemudian menuju ke tempat tinggal sang teman yang akan menjadi tempat Cake menginap selama berada di kota Pattaya tersebut.
Bagi Cake, kota Pattaya menghadirkan pengalaman yang benar-benar baru. Hamparan pantai yang ramai, deretan hotel, pusat hiburan, serta lalu lalang wisatawan asing menjadi pemandangan yang sangat berbeda dari kehidupan yang selama ini dia kenal di Kalasin. Hari demi hari berlalu, selama hampir 9 hari berada di Pattaya, Cake menghabiskan waktunya bersama teman-teman lainnya sambil menikmati suasana kota. Namun meski begitu, dia masih rutin menghubungi keluarga di Kalasin dan tidak pernah memberi tanda bahwa dirinya sedang menghadapi suatu masalah. Semua tampak berjalan seperti liburan biasa. Salah satu tempat yang paling sering dia kunjungi bersama temannya bernama Beach Road, sebuah jalan utama yang membentang di sepanjang bibir pantai Pattaya. Kawasan Beach Road menjadi pusat aktivitas wisata sekaligus kehidupan malam, sehingga hampir selalu dipadati oleh wisatawan. Pada malam hari, suasana kawasan itu perlahan berubah. Kawasan yang sejak siang dipenuhi wisatawan tersebut tetap ramai hingga larut malam. Orang-orang datang dan pergi silih berganti, sementara berbagai aktivitas masih berlangsung di sepanjang kawasan itu. Dalam suasana seperti itulah, orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal dapat dengan mudah saling berkenalan. 9 hari berlalu, tepat pada malam tanggal 24 Juni 2026. Perlahan malam itu berganti menjadi jam dini hari. Ketika sebagian besar wisatawan mulai kembali ke hotel mereka masing-masing, kawasan tersebut masih dipenuhi orang-orang yang berlalu lalang. Sekitar pukul 3 dini hari, Cake berada di kawasan tersebut bersama seorang sahabatnya. Di saat yang hampir bersamaan, seorang pria asal Australia yang bernama Simon Peter Carmen juga sedang berjalan di sekitaran pantai. Simon yang berusia 46 tahun tersebut diketahui telah cukup lama tinggal di wilayah Pattaya dan dia kerap berjalan kaki pada malam hari karena sering mengalami kesulitan tidur. Melihat Cake yang sedang berbincang bersama temannya, Simon pun kemudian menghampiri mereka. Percakapan Cake sempat terhenti sejenak, sebelum akhirnya Cake dan temannya pun saling menyapa Simon. Tak lama berselang, Simon dan Cake pun mulai berbincang secara intens. Percakapan mereka berlangsung selama beberapa menit. Isi pembicaraan itu tidak diketahui secara pasti, namun beberapa saat kemudian, Cake menghampiri temannya dan mengatakan bahwa dirinya akan pergi bersama Simon. Teman Cake lalu mengangguk. Dia sambil berpesan agar Cake berhati-hati dan segera memberi kabar setelah tiba di tempat tujuan. Beberapa langkah Cake dan Simon berjalan. Teman Cake merekam keduanya menggunakan ponsel, namun tak diketahui apa tujuannya di saat itu. Lalu singkat cerita, sekitar pukul 3:34 dini hari, Cake dan Simon tiba di sebuah kondominium di kawasan Jomtin Second Road, yang mana letak kondominium ini sekitar 5 km dari lokasi pantai. Setibanya di lobi, Cake dan Simon memasuki gedung, kemudian menuju ke arah lift untuk naik ke lantai 15 tempat Simon menyewa sebuah unit apartemen. Sesaat setelah memasuki apartemen, Cake melihat sekeliling ruangan sambil membuka aplikasi Line di ponselnya. Dia kemudian mengirimkan pesan kepada temannya untuk mengatakan kalau dia telah tiba di sana, dan Cake juga menambahkan kalau apartemen tersebut sangat berantakan. Setelah itu tidak diketahui secara pasti apa yang terjadi di dalam apartemen selama beberapa saat berikutnya. Tidak ada kamera yang merekam aktivitas di dalam unit tersebut, sehingga rangkaian peristiwa berikutnya hanya diketahui dari keterangan yang kemudian disampaikan Simon kepada penyidik. Simon mengaku bahwa setelah beberapa saat, suasana di dalam apartemen seketika berubah dan terjadi perdebatan di antara dirinya dan juga Cake. Salah satu perdebatan berkaitan tentang Cake yang Lalu Simon juga mengatakan bahwa keputusan yang dia ambil saat itu membuat situasi semakin memanas hingga akhirnya berubah menjadi pertengkaran. Keputusan tersebut berkaitan dengan Di samping itu, Cake yang diketahui tidak menerima keputusan tersebut. Cake lalu menuju ke area dapur untuk mengambil sebuah pisau. Tanpa ragu, Cake langsung menodong pisau itu ke arah Simon. Simon berusaha merebut pisau tersebut hingga keduanya terlibat suatu aksi perkelahian. Aksi itu membuat tubuh Simon mengalami luka akibat cakaran serta goresan pisau yang diberikan oleh Cake. Situasi tersebut semakin membuat Simon emosi. Namun karena Simon memiliki tenaga lebih kuat, dia pun berhasil merebut pisau dan kemudian membuang benda itu ke sembarangan arah.
Saat itu posisinya Simon telah berada di atas tubuh Cake. Dengan gerakan cepat, Simon langsung mencekik Cake dengan sekuat tenaga, tepat di atas lantai apartemen tersebut. Semakin Cake melawan, semakin kuat pula jeratan yang diberikan oleh Simon. Dan kemudian, ketika Cake mulai tak bisa lagi menghirup udara, tubuh Cake pun seketika mengejang. Secara perlahan, Cake kehabisan nafas dan akhirnya Cake pun tewas meregang nyawa. Menyadari Cake tak lagi melawan, Simon menghentikan aksi kejinya itu. Dia terdiam sejenak sambil berpikir apa yang harus dia lakukan untuk menghilangkan jejak. Simon kemudian mengangkat jasad Cake untuk dibawa ke kamar mandi. Jasad itu dibiarkan begitu saja selama 18 jam lamanya. Lalu apa yang dilakukan Simon selama rentang waktu tersebut tidak diketahui secara pasti. Yang dapat dipastikan hanyalah sebagian aktivitasnya yang terekam di CCTV, seperti keluar untuk berbelanja dan juga mengambil laundry sebelum kembali ke apartemen tersebut. Setelah kembali ke apartemen, Simon meletakkan barang-barang bawaannya. Dia kemudian mengeluarkan sebuah koper hitam berukuran cukup besar. Di dalam kamar mandi, dia kemudian memasukkan jasad Cake yang sudah kaku ke dalam koper tersebut. Berlanjut ketika jam menunjukkan pukul 21.34 malam hari, Simon keluar dari unitnya sambil menyeret koper. Dia kemudian menuju ke motornya yang bermerek Yamaha Aerox. Di sana, dia beberapa kali menyesuaikan posisi koper di atas jok belakang motor itu. Kemudian, dia mengikatnya dan setelah dirasa aman, dia berkendara menuju ke kawasan rel kereta api di pinggiran Pattaya, yang mana lokasi itu sekitar 10 menit perjalanan dari kondominium. Tak lama kemudian, setelah membuang koper, Simon pun kembali ke kondominium seorang diri. Sementara itu, di sisi lain, keluarga dan teman-teman Cake belum mengetahui bahwa sejak malam sebelumnya, seluruh pesan dan panggilan yang mereka kirim kepada Cake tak lagi mendapat balasan. Singkat cerita, keesokan harinya teman-teman Cake mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Cake tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Teleponnya tidak pernah diangkat, sementara pesan lain yang mereka kirim juga tak lagi mendapat balasan. Teman dekatnya yang terakhir kali bersama Cake kemudian teringat pesan terakhir yang dikirimkan Cake pada malam sebelumnya. Dalam pesan itu, Cake mengatakan bahwa dia telah tiba di apartemen milik pria asing tersebut dan dia sempat mengatakan juga bahwa kondisi kamar pria itu terlihat berantakan. Setelah pesan tersebut terkirim, seluruh komunikasi dengan Cake mendadak terputus. Rasa khawatir yang terus bertambah akhirnya mendorong temannya untuk mendatangi kantor polisi Pattaya City pada siang hari tanggal 26 Juni 2026. Dia melaporkan kalau Cake menghilang setelah pergi bersama seorang pria asing yang ditemuinya di kawasan Beach Road beberapa jam sebelumnya. Laporan itu pun menjadi titik awal penyelidikan. Bagi polisi, hilangnya seorang remaja yang tidak dapat dihubungi selama lebih dari 1 hari bukan lagi dianggap sebagai kehilangan kontak biasa. Terlebih, lokasi terakhirnya berada di kawasan hiburan yang dipenuhi wisatawan dari berbagai negara. Penyelidikan segera difokuskan pada aktivitas terakhir Cake. Rekaman CCTV dari hotel, toko, restoran, hingga berbagai bangunan di sepanjang Beach Road dikumpulkan dan diperiksa satu persatu untuk menyusun kembali perjalanan terakhirnya. Tak lama kemudian sebuah petunjuk penting akhirnya ditemukan. Rekaman CCTV memperlihatkan Cake berjalan bersama seorang pria berkebangsaan Australia. Bahkan sebelum rekaman itu ditemukan, salah seorang teman Cake yang terakhir bersamanya ternyata sempat merekam video singkat ketika Cake sedang berbincang dengan pria tersebut di kawasan Beach Road. Saat video itu direkam, tak seorang pun menganggap pertemuan itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Bagi mereka itu hanyalah percakapan biasa di tengah ramainya kawasan wisata. Namun belakangan video singkat itu justru menjadi salah satu rekaman terakhir yang memperlihatkan Cake masih hidup. Kemudian melalui rekaman CCTV kota, polisi mengikuti pergerakan keduanya hingga tiba di sebuah kondominium di kawasan Jomtin Second Road. Kamera keamanan gedung memperlihatkan Cake dan pria tersebut memasuki lobi sambil bergandengan tangan pada pukul 3:34 dini hari. Mereka lalu naik ke lantai 15 menggunakan sebuah lift. Sejak pintu lift tertutup, tidak ada lagi rekaman yang memperlihatkan Cake keluar dari gedung dalam keadaan hidup. Identitas pria tersebut akhirnya berhasil diketahui. Dia adalah Simon Peter Carmen, warga negara Australia berusia 46 tahun yang menyewa sebuah unit apartemen di lantai 15 Rimhead Jomtin Condominium.
Seluruh perhatian penyidik tertuju pada unit apartemen tersebut. Saat petugas mendatangi apartemen Simon, pria itu ternyata sudah tidak berada di sana. Meski demikian, unit apartemen tetap diperiksa secara menyeluruh. Setiap sudut ruangan didokumentasikan, sementara berbagai barang yang dianggap berkaitan dengan perkara itu diamankan untuk menjalani pemeriksaan forensik. Di saat yang bersamaan, tim lain kembali menelusuri rekaman kamera pengawas di sekitaran gedung. Dari sinilah potongan teka-teki berikutnya mulai tersusun. Sekitar hampir 18 jam setelah Cake memasuki apartemen, kamera keamanan memperlihatkan lagi Simon keluar seorang diri sambil menyeret sebuah koper hitam berukuran besar. Dia beberapa kali menyesuaikan posisi koper tersebut di atas jok sebuah motor, sebelum akhirnya dia berhasil mengikatnya dan meninggalkan kondominium. Rekaman berikutnya memperlihatkan Simon mengendarai sepeda motor menuju ke kawasan rel kereta api yang berada tak jauh dari Pattaya Floating Market. Di salah satu ruas jalan yang sejajar dengan rel, motor tersebut menghilang dari jangkauan kamera selama sekitar 9 menit karena terhalang semak-semak. Ketika kembali terlihat, koper hitam yang sebelumnya berada di belakang motor sudah tidak ada lagi. Rangkaian rekaman itu mengubah arah penyelidikan secara drastis. Polisi bukan lagi mencari seorang remaja yang hilang, melainkan menduga telah terjadi tindakan pidana yang serius. Pada saat yang sama, identitas Simon langsung dimasukkan ke dalam sistem pengawasan nasional. Seluruh pos pemeriksaan perbatasan dan juga bandara internasional menerima pemberitahuan mengenai pria asal Australia tersebut setelah penyidik mengetahui kalau dia sudah tidak lagi berada di apartemennya. Dugaan penyidik akhirnya terbukti. Pada malam tanggal 26 Juni 2026, Simon muncul di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok. Dia di saat itu sedang berusaha membeli tiket pesawat Jetstar untuk menuju ke wilayah Perth yang ada di Australia. Namun sebelum sempat menaiki pesawat, petugas imigrasi yang telah menerima pemberitahuan langsung menghampiri Simon. Simon akhirnya berhasil ditahan di area keberangkatan internasional. Saat diamankan, penyidik menemukan goresan-goresan baru di leher, dada, serta kedua lengan Simon. Ketika ditanya mengenai asal luka tersebut, Simon mengaku bekas itu berasal dari gigitan laba-laba di apartemennya. Penjelasan itu langsung menimbulkan tanda tanya karena bentuk lukanya lebih menyerupai bekas cakaran seseorang yang berusaha melawan. Pada pemeriksaan awal, Simon menyangkal telah mengeksekusi Cake. Dia mengaku Cake meninggalkan apartemennya ketika dirinya sedang tertidur sehingga dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Namun bantahan itu tidak bertahan lama. Penyidik kemudian memperlihatkan rangkaian rekaman CCTV yang menunjukkan dirinya menyeret sebuah koper keluar dari apartemen. Barulah setelah dihadapkan dengan seluruh bukti, Simon mengubah keterangannya. Dia mengakui bahwa Cake memang sudah meninggal di apartemennya dan dirinya yang memasukkan jasad Cake ke dalam koper tersebut sebelum membuangnya di dekat rel kereta api. Meski demikian, Simon tetap bersikeras bahwa kematian Cake bukanlah pengeksekusian yang disengaja, melainkan terjadi saat dirinya membela diri ketika keduanya terlibat perkelahian. Disinilah penting untuk dipahami bahwa seluruh kronologi yang telah diceritakan mengenai apa yang terjadi di dalam apartemen sepenuhnya berasal dari keterangan Simon Peter Carmen. Tidak ada kamera yang merekam kejadian itu di dalam unit tersebut. Karena itu, setiap pengakuannya masih harus diuji melalui hasil otopsi, pemeriksaan forensik, serta seluruh alat bukti lain yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik. Setelah Simon diamankan, petugas bergerak menuju lokasi yang ditunjukkan hasil pelacakan CCTV di dekat rel kereta api. Pencarian dilakukan di antara semak-semak di pinggir rel hingga akhirnya sebuah koper hitam berukuran sekitar 26 inci ditemukan tersembunyi di bawah pepohonan. Di dalam koper itu, petugas menemukan jasad Cake dalam posisi terlipat mengikuti ukuran koper. Tubuh Cake ditemukan tanpa mengenakan busana dan hanya sebagian ditutupi kain tipis berwarna coklat. Hingga kini belum ada penjelasan resmi yang memastikan mengapa jasad Cake ditemukan dalam kondisi tersebut. Belum diketahui apakah pakaian korban dilepas sebelum atau sesudah kematiannya, atau terdapat alasan lain yang masih menunggu pembuktian di persidangan.
Begitu pula dengan pertanyaan apakah hubungan seksual antara keduanya benar-benar terjadi atau hubungan itu tidak pernah terjadi sebagaimana yang diklaim oleh Simon. Semua itu masih menjadi bagian dari penyelidikan dan proses pembuktian hukum. Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, penyidik masih menunggu hasil pemeriksaan DNA serta otopsi lengkap. Melalui pemeriksaan ilmiah itu, mereka berharap dapat memastikan apakah terdapat unsur kekerasan seksual serta apakah seluruh temuan forensik pada tubuh Cake benar-benar sejalan dengan kronologi yang disampaikan oleh Simon. Pemeriksaan awal terhadap jasad juga memunculkan pertanyaan lain. Selain diduga meninggal akibat pencekikan, Cake juga mengalami luka yang cukup serius pada bagian wajah, terutama di sekitaran hidung dan juga mulut. Cedera tersebut membuat banyak pihak meragukan penjelasan Simon yang mengaku hanya mencekik korban untuk membela diri. Namun hingga kini, tim forensik belum mengeluarkan kesimpulan resmi mengenai penyebab luka tersebut. Karena itulah, hasil otopsi lengkap nantinya akan menjadi dasar penting bagi penyidik untuk menguji apakah cerita Simon benar-benar valid. Berdasarkan bukti yang sudah ada, Simon kemudian didakwa atas sejumlah tindakan pidana berat di Thailand, termasuk pembunuhan, menyembunyikan serta memindahkan jasad, dan juga dakwaan lain yang berkaitan dengan korban yang masih berusia di bawah umur. Karena seluruh tindakan pidana itu terjadi di wilayah Thailand, proses hukum Simon sepenuhnya berada di bawah yurisdiksi pengadilan Thailand. Pemerintah Australia hanya dapat memberikan bantuan konsuler pada warganya dan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan ataupun mengambil alih proses peradilan. Apabila nantinya terbukti bersalah, Simon kemungkinan akan menghadapi ancaman hukuman mulai dari pidana penjara jangka panjang atau penjara seumur hidup atau juga hukuman mati, tergantung pada penilaian hakim terhadap seluruh alat bukti yang telah diajukan di persidangan. Hingga saat video ini dibuat, Simon masih ditahan di penjara Pattaya selama 84 hari sambil menunggu penyidik menyelesaikan berkas perkara sebelum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Pada akhirnya, bagi keluarga Cake yang juga menjadi korban, tidak ada hukuman yang mampu mengembalikan Cake yang masih berusia 17 tahun ke rumah mereka. Perjalanan yang semulanya hanya ingin dia gunakan untuk menikmati liburan bersama temannya, justru menjadi perjalanan terakhir dalam hidupnya. Kini, ayah, ibu sambung, serta neneknya hanya berharap proses hukum berjalan seadil-adilnya agar orang yang bertanggung jawab menerima hukuman yang setimpal. Di sisi lain, kasus ini juga memicu perhatian luas di Thailand maupun Australia. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seorang remaja berusia 17 tahun dapat dengan mudah berada di lingkungan hiburan yang dipenuhi wisatawan asing tanpa perlindungan yang memadai. Tragedi ini juga kembali memunculkan pembahasan mengenai keamanan kawasan wisata tersebut, serta pentingnya perlindungan terhadap anak dan remaja dari berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. Terakhir untuk kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak semua orang yang kita temui memiliki niat baik. Karena itu, tetaplah berhati-hati saat berada di tempat asing. Dan jangan pernah menganggap remeh nasihat dari keluarga maupun orang-orang terdekat kita. Semoga apa yang menimpa Cake tidak lagi dialami oleh siapapun di kemudian hari. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Ancient Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah.